Oke, tes 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di perkuliahan saya di metodologi penelitian pariwisata, pertemuan yang ke-7. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai saja. Ini adalah yang ke-7 ya. Bagaimana etika sebuah penelitian? Ethical behavior is important in research and is any other field of human activity. Ethical consideration concerned with such matter as plagiarism and honestly in reporting of results arise in all research, but additional issue arise when the research involve human and animal subject in both the biological and social science. Jadi untuk apa ya, etik ya, riset etik atau etika penulisan ya. Kita akan coba mempergunakan yang biasa dipakai, ada Turnitin dan plagiarism check, Authenticate ya. Itu juga ada beberapa. Jadi jika kita kopas saja itu akan masuk, dan biasanya yang ditolerir oleh aplikasi tersebut ya biasanya beberapa jurnal berbeda-beda ya, 20% dan sebagainya ya, biasanya 20% ya. Jadi usahakan menulisnya itu benar-benar menulis ulang ya. Jadi tidak dikopas, apalagi menggunakan aplikasi para press ya, karena terkadang aplikasi juga buatan manusia yang tidak selalu sempurna. Code of Research Ethics is the document on the conduct of research published in 2007 by a consortium of Australian organization which confer. Nah ini ya, kejujuran ya, penting ya, integritas, respect for human research, participation, animal and the environment, good stewardship of public research, use to conduct research, appropriate acknowledgement of the role of other in research, and responsible communication in research result. Okay. General, prinsip umum yang digunakan juga sebagai kode etik sebuah penelitian. The research should be beneficial to society, harus mempunyai manfaat ya, manfaat sosial seperti apa. Researcher should be suitable qualified. Ini juga penelitiannya ya sesuai dengan riset interestnya dan backgroundnya ya. Misalkan dokter tapi ingin meneliti pariwisata, apakah bisa? Ya mungkin bisa-bisa aja, karena kita di tourism juga ada namanya wellness tourism ya, atau beberapa juga ada yang health tourism. Tapi tentunya harus punya basic knowledge tourismnya ya. Kalau cuma dokter aja mungkin nggak tahu ya bagaimana carrying capacity sebuah tempat seperti apa, bagaimana menjamu wisatawan, atau khususnya kalau mereka kaitannya dengan pasien itu merangkap dua sisi, sebagai pasien dan juga sebagai wisatawan ya, mungkin kalau mereka membawa keluarganya dan sebagainya. Subject should take a part freely. Subjeknya juga harus bebas ya, maksudnya bebas di sini berintegrasi bagian dengan objek yang nanti diteliti. Subject should take a part only on the basis of informed consent. No harm should befall the research subject, and data should be honestly and rigorously analyzed, interpreted, and reported. Datanya juga harus benar-benar jujur. Di sini maksudnya tidak ada penambahan ya, benar-benar dari sumber yang terpercaya dan bisa kita analisis dengan aplikasi atau analisis dengan pendekatan teori. Selanjutnya ada dimensi mengenai etika penelitian itu of the ethical issue. Ini cara apa ya, cara natural ya. The state or component of the research process where the issue arise. Ini ada satu bagian lagi di mana komponen tersebut akan bisa biasanya kalau penelitiannya banyak diteliti, itu biasanya yang yang mempunyai dampak positif ya, khususnya untuk masyarakat ya. And whether the research subject is anonymous or identified. Jadi subjeknya juga bisa diketahui, tidak abstrak ya. Jangan kita nulis abstrak tapi benar-benar yang kita teliti itu abstrak, nggak ada bentuknya dan nggak jelas gitu ya.
Jangan seperti itu. Oke, ini ada beberapa ethical issue ya. Oke, research complete, design, collection. Ada beberapa bagian yang di sini ethical isunya seperti apa. Reporting, risk harm subject identifiable. Oke, ini dari mulai collection, analysis, ya sampai terakhir storing data after project. Ini yang benar-benar mengidentifikasi ya, mungkin akan selalu update ya. Selanjutnya, ethic guides from anonymous questionnaire based survey. Oke, ini ada kita interview should be identified with a badge including their given name and name of the organization involved. Interview should be fully brief aboutnya. Jadi kalau kita menginterview orang, kita harus juga memberikan pemahaman sebelumnya ya tentang apa yang akan kita teliti. Jadi mereka bisa menjawabnya dengan baik. Ini pengalaman saya juga pengalaman jadi saya tidak cerita, benar-benar pengalaman pribadi waktu saya riset tentang Braga dengan kualitatif murni. Jadi saya harus mencari supervisor dari toko-toko yang ada di Braga. Nah, itu emang susah-susah gampang, ada yang nggak mau ditanya, akhirnya saya menggunakan bawahannya ya, karena beda knowledge, beda background pendidikan juga berpengaruh untuk nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian kita. Yang keberapa kita? Keempat ya. Interviewer approach a potential respondent should introduce themselves and seek cooperation using wording such as following: we are conducting a survey a user of bla 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 kosong blank, would you mind answering a few question. Telepon number, ini kalau telepon ya kayaknya sekarang udah jarang ya pakai telepon, kayaknya lebih prefer WA dulu mungkin ya, atau langsung video call atau Zoom ya. A short printed handout may be available more. Ini kita juga kasih semacam kopiannya ya yang sudah kita print ya untuk responden atau narasumber kita agar dia bisa baca juga. Ini kayaknya arahnya ke quanti quali ya, sama aja bisa juga seperti itu. Honestly, regarding analysis, intervention, and reporting, the falsification research is clearly unethical. There has been some notorious cases in the natural science. Nah, ini ilmu sosial apa ya? Ilmu tentang alam ya, natural science, where experimental results have been falsified. Oke, kalau yang ini mungkin kayak arahnya ke biologi ya, karena dia tidak dengan manusia tapi dengan makhluk hidup yang lain ya, mungkin berbeda treatmentnya. Researchers are concerned about reporting negative finding or non-finding. This typically does not arise with discrete research. What is or in evaluative research. The performance of the program organization is of one. In some cases, negative findings are the result of a limited sample size. There may be an effect, but the small sample size makes it is impossible to be confident about it. It is statistically insignificant. With a larger sample, it may have been found to be a small but still significant relationship. Oke, ini beberapa kasus ya untuk yang negatif. Ini maksudnya kurang hasilnya kurang maksimal ya. Ini terjadi karena pemilihan sampel. Ini juga penting ya, supaya kalau kita meneliti sampelnya salah, metode yang digunakan salah, ya ujung-ujungnya pasti analisis dan hasilnya pun akan salah. Jadi itu crucial. Authorship and acknowledgement. Nah, ini juga kita kasih tahu ya, kira-kira ini penelitian tuh dari penelitian yang mana, atau ada campur tangan atau dana siapa gitu ya. Clear ethical principle is that all those involved with a research project should receive appropriate acknowledgement of their contribution and publication. Acknowledgement of funding source, ya, name, informant or collaborator, and anonymous research subject may be made in footnote or in preface or acknowledgement section. Ini juga penting ya. Kita kasih info nih siapa yang membiayai riset kita gitu ya. Siapa tahu kalian dapat CSR dan sebagainya, juga ditaruh di sini acknowledgement.
Selanjutnya di plagiarism. Nah, ini sudah dibahas di awal ya. Is the use of other data or idea without due acknowledgement and where appropriate permission is clearly unethical and is also covered by copyright and intellectual property law. Nah, ini penting ya, kita jangan sembarangan. Saya juga suka informasikan berkali-kali kalau kita ambil data baik itu foto dan sebagainya, tolong cantumkan sumbernya agar kita tidak terkena dengan delik ini ya, delik aduan plagiarism, karena itu apa ya, apa semacam kayak HKI ya, hak kekayaan intelektual. Conflict of interest ini juga penting, jadi kita juga risetnya jangan ada semacam conflict of interest ya. The honestly and the rigor in the design, conduct the research project and reporting the research may be called into question if researcher and or the institution they work in are in a position to be unduly influenced by individual organization which may benefit financially or otherwise from the research. This can arise particularly when the manufacturing organization are funding the research. Nah, ini juga sama ya. Kalau kita meriset suatu perusahaan, sebelumnya kita informasikan juga bahwa ada data-data yang akan kita tetap menjadi privacy ya, ada kita hide, tidak akan kita buka, karena itu adalah kaitannya dengan etika sebuah riset. Access to research information. Some of the controversies surrounding climate research in recent years have highlighted the issue of right to access to research information. We have already referred to individual right of access to personal information about them, held by public and other corporate bodies, as covered by Freedom of Information and Privacy legislation. Oke, ini juga penting ya. Setelah kita memberikan sudah selesai ya, baiknya juga kita juga informasikan bahwa ke objek penelitian kita, bahwa kita setelah menyelesaikan risetnya barangkali mau baca atau sebagainya ya, karena itu juga hak publik juga ya. Riset itu menginformasikan apa yang telah diketahui permasalahannya dan apa solusi dari permasalahan tersebut ya. Nah, ini sumber referensinya yang saya pakai ya lumayan banyak ya. Kalau yang ada doi ini adalah jurnal ya, kalian bisa klik juga langsung. Baik, jika ada pertanyaan seperti biasa kita buka di Google Classroom dan Telegram. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.